Kisah pemuda dan kertas lipatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Agus DR seperti sebelumnya. Saya memanfaatkan waktu dengan menggambar sederhana karena saya suka. Maka saya buat videonya untuk saya bagikan. Sekalian saya berikan sebuah cerita inspiratif. Semoga cerita kali ini bermanfaat, menghibur dan bisa diambil hikmahnya. Inilah ceritanya kali ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia bukan anak yang pintar secara akademis, juga bukan atlet yang jago olahraga. Tapi ada satu hal yang membuatnya unik. Ia punya kebiasaan melipat kertas dimanapun dan kapanpun. Di sekolah saat teman-temannya sibuk mencatat pelajaran, Raka justru asik melipat kertas ulangan jadi burung bangau. Saat ibunya menyuruhnya membantu mencuci piring, ia malah sibuk membuat kapal kertas dari struk belanja. Bahkan ketika harus mengerjakan PR matematika, ia lebih tertarik membuat katak lompat dari kertas tugasnya sendiri. Singkatnya, Raka adalah master origami yang tak disengaja. Pada suatu hari, sekolah Raka mengadakan lomba seni. Semua murid bersemangat mempersiapkan karya mereka. Ada yang melukis, ada yang memahat, ada juga yang membuat patung dari tanah liat. Raka, ia hanya duduk sambil melipat-lipat kertas bekas. "Rak, lo gak ikutan lomba?" tanya Dimas sahabatnya. Raka menghela napas. "Ikut sih, tapi gue bingung. Masa gue cuma bikin burung kertas doang?" Dimas tertawa. "Ya, kalau burung kertas lo bisa terbang sendiri, mungkin lo bisa menang." Mereka tertawa, tapi dalam hati Raka mulai berpikir, kalau saja burung kertas ini bisa terbang. Malam itu Raka mencoba berbagai cara agar burung kertasnya bisa benar-benar terbang. Ia mencoba memasang baling-baling dari tusuk gigi. Gagal. Ia menambahkan karet gelang agar bisa meluncur sendiri. Tetap gagal. Ia bahkan mencoba menempelkan balon udara mini dari plastik. Hasilnya, burungnya malah meledak karena kena lilin meja belajar. "Ya ampun Raka," gumamnya sambil mengelus dahi penuh abu kertas terbakar. Hari lomba pun tiba. Semua orang memamerkan karya mereka dengan bangga. Ada lukisan yang luar biasa, patung yang detail, dan karya seni lainnya yang memukau. Sementara itu Raka hanya membawa selembar kertas kosong. Guru seni mendekatinya. "Raka, mana karya kamu?" Raka tersenyum santai. "Tunggu sebentar Bu, saya lipat dulu." Murid-murid mulai tertawa. "Hah? Lo baru bikin sekarang?" Tapi dengan gerakan tangan yang cepat, Raka mulai melipat kertas itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, terbentuklah sebuah burung kertas yang sempurna. "Burung doang, gimana cara bisa menang?" bisik seorang murid. Namun sebelum mereka bisa mengejek lebih jauh, Raka meniup burung itu perlahan. Dan tiba-tiba burung itu mulai mengepakkan sayapnya sendiri. Seluruh ruangan terdiam, mata mereka membulat. Burung kertas itu benar-benar terbang. Guru seni melongo. "Raka, ini sihir." Raka menggeleng sambil tersenyum. "Bukan Bu, saya menemukan cara agar lipatan kertas bisa menangkap udara lebih lama, seperti prinsip aerodinamika pesawat." Burung itu berputar di udara, melayang ke sana kemari, sebelum akhirnya mendarat mulus di tangan Raka. Seluruh aula meledak dengan tepuk tangan dan sorakan. Kemenangan itu membuat Raka semakin percaya diri. Ia mulai bereksperimen lebih jauh, membuat berbagai bentuk origami aerodinamis yang bisa melayang lebih lama. Tak lama kemudian, kabar tentang keahliannya tersebar luas. Sebuah universitas teknik bahkan mengundangnya untuk berbagi idenya. Tak disangka dari kebiasaan melipat kertas yang dianggap sepele, Raka justru menemukan dasar untuk inovasi di bidang desain pesawat tanpa awak.
Kini Raka dikenal sebagai pemuda yang mengubah lembaran kertas menjadi masa depan yang lebih besar. Dan setiap kali ia melihat selembar kertas kosong, ia selalu tersenyum dan berkata, di tangan orang kreatif, bahkan hal paling sederhana bisa menjadi luar biasa. Ada pesan moral dari cerita tadi. 1. Kreativitas bisa dimulai dari hal sepele. Jangan meremehkan kebiasaan kecil yang kamu suka lakukan. Siapa tahu justru dari situlah muncul bakat besar yang bisa mengubah hidupmu. 2. Jangan takut berbeda. Raka dianggap aneh karena suka melipat kertas. Tapi justru karena itulah ia menemukan jalannya sendiri. Berani menjadi unik adalah kunci menuju kesuksesan. 3. Berusahalah bereksperimen. Gagal berkali-kali itu wajar. Yang penting jangan berhenti mencoba. Dari kegagalan, kita belajar menemukan cara baru yang lebih baik. 4. Setiap masalah punya solusi kreatif. Saat semua orang menganggap lipatan kertas itu hanya mainan, Raka melihat peluang untuk sesuatu yang lebih besar. Mulailah berpikir kreatif dalam setiap hal kecil di sekitarmu. 5. Jangan remehkan ide kecil. Bisa jadi itu jalan menuju masa depan. Siapa sangka hanya dengan melipat kertas, seseorang bisa menciptakan inovasi. Setiap ide yang tampak kecil bisa menjadi besar jika kamu tekun mengembangkannya. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh hal-hal kecil yang kamu suka. Siapa tahu itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana ceritanya? Apakah menarik dan menghibur? Jika kalian suka, silahkan subscribe, like, dan komen video ini. Atau jika ada kritik, saran, ataupun permintaan khusus, jangan sungkan. Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, sampai jumpa lagi di video berikutnya.